Salam sejahtera dan selamat pagi untuk saudara sekalian yang sedang mendengarkan renungan online pada hari ini. Kembali kita bersyukur karena atas izin Tuhan kita dapat bangun dan memulai aktivitas kita. Namun marilah kita memulai hari ini dengan renungan kebenaran firman Tuhan dan saya akan memimpin kita masuk di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk bernafas dan bangun di pagi hari ini. Pada kesempatan yang indah ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Yerusalem Baru. Bahan renungan hari ini terambil dari Wahyu 21 ayat 9 sampai 27. Namun saya hanya akan membaca ayat 11 dan 27 saja. Demikianlah firman Tuhan. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tetapi melakukan firman ini di dalam kehidupan kita. Alkisah ada seorang pemuda yang berasal dari kota besar sedang rekreasi ke sebuah desa terpencil di pegunungan. Pemuda itu menyewa jasa pemandu untuk membantunya naik gunung agar sampai ke desa tujuan tersebut. Di tengah jalan ia merasa sangat capek karena tidak terbiasa naik gunung. Kemudian ia bertanya kepada si pemandu itu, "Pak, kapan kita sampai ke desa tujuan kita?" Si pemandu berkata, "Tenang saja, setelah gunung itu kita akan sampai ke desa tujuan kita." Akan tetapi setelah melewati gunung itu, si pemuda mulai kesal karena tidak sampai juga ke desa tujuan dan bertanya kembali, "Pak, kita sudah melewati gunung ini loh. Tetapi desa itu tidak kelihatan juga, malah yang ada gunung lagi di hadapan kita." Pemandu itu kemudian menjawab, "Iya, gunung kedua tidak terlihat karena tertutup gunung pertama. Tetapi saya tidak berbohong kok. Setelah melewati gunung pertama ini, maka kita akan sampai ke desa itu. Asal kita juga mendaki lagi gunung yang kedua." Saudara, dalam memahami kitab Wahyu, kita juga memiliki beberapa macam pandangan. Sama seperti ketika melihat sebuah gunung dari cerita barusan, namun ternyata memiliki gunung yang tersembunyi. Dan kita juga melihat di dalam kitab Wahyu ada juga makna yang tersembunyi di balik setiap pembahasan kita. Terlebih harus kita pahami, saudara, bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab apokaliptik. Artinya sebagian memandang bahwa kitab ini sudah terjadi, tetapi ada yang memandang juga bahwa ini belum terjadi. Bagian yang kita baca di dalam kitab Wahyu ini, di pasal ini, adalah bagian yang belum terjadi. Artinya kita menantikan akan genapnya firman Tuhan ini, yaitu Yerusalem baru. Secara singkat, saya akan mengatakan bahwa langit dan bumi yang baru itu adalah kerajaan surga, di mana seluruh alam semesta ini akan direformasi oleh Allah. Sedangkan Yerusalem baru, bagi sebagian orang memandangnya itu adalah sebuah tempat dan keadaan di mana situasi surga itu sangat megah. Memang tidak salah. Tetapi di dalam sudut pandang yang lain, Yerusalem baru juga memiliki arti sebagai gereja yang baru, yang disempurnakan oleh Allah. Mengapa demikian? Karena dikatakan di ayat 16-17 bahwa kota Yerusalem yang baru itu berbentuk kubus dengan memiliki ukuran yang sama. Dengan kata lain, Yerusalem baru itu dapat dikatakan sebagai kota atau tempat yang sempurna. Namun tentu saja yang menjadi sorotan bukan masalah tempat, tetapi yang mendiami Yerusalem baru itu adalah umat pilihan Allah. Kalau dikatakan oleh Rasul Paulus, sebagai Israel yang baru, yaitu gereja.
Dan di sana Allah berjanji bahwa tidak akan masuk lagi keadaan sengsara, kesedihan, kejahatan, dan dosa. Hanya orang-orang yang mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat yang berada di dalam kerajaan Allah. Itu tercantum di ayat 27. Dengan kata lain, hanya kebahagiaan kekal yang menanti kita di surga kelak. Saudara, sekitar tahun 2021 yang lalu, ada seorang pria yang mengklaim dirinya sebagai seorang pastor, lalu menyebarkan sebuah video di media sosial yang mengatakan bahwa di surga kelak tidak hanya orang Kristen yang tinggal di sana, karena orang Kristen dikatakan terlalu eksklusif dan kolot. Padahal menurut pastor jadi-jadian itu, ada orang-orang yang beragama lain di sana katanya. Saudara, keunikan dari iman Kristen adalah bahwa ketika kita percaya bahwa hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya, maka kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga, tidak ada yang lain. Sedangkan dari agama-agama lain memiliki kepercayaannya masing-masing yang mengatakan bahwa mereka memiliki jalan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Namun yang mau saya sampaikan adalah begini. Jika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima kasih daripada Tuhan Yesus, tentu kita percaya akan perkataan dan janji dari Tuhan Yesus. Di Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus mengatakan bahwa hanya dirinya lah satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jika kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita percaya akan perkataannya bahwa itu adalah benar. Jika kita tidak beriman kepada Tuhan Yesus, tentu kita akan melihat dirinya sebagai seorang pembohong. Maka dari itu berhati-hatilah saudara di dalam menerima pengajaran dari berbagai macam sosial media yang tidak jelas akan kredibilitas pengkhotbahnya. Pengkhotbah yang baik akan menolong kita semakin mengasihi Tuhan. Pengkhotbah yang buruk hanya menganggungkan dirinya sendiri dan membuat kita menjauh daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua agar kita tetap setia kepadanya sampai kita kelak berjumpa dengannya di dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam kehidupan ini kami sungguh bersyukur dapat mengenal dan percaya kepadamu. Hamba-Mu berdoa agar kiranya orang-orang yang sudah percaya kepadamu terus dikuatkan sampai akhir hidup mereka untuk tetap setia dan mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.